20 Februari 2025 menjadi sejarah untuk bangsa Indonesia. Setelah 3 hari berturut-turut di demo dengan hashtag Indonesia Gelap, hari ini ada sejarah baru untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini akan dilantik sekitar 33 kepala daerah dan wakilnya sekitar 300 kepala daerah setingkat kabupaten dan kota. Wow, mencengangkan. Nah, hari ini akan dilantik semua kepala daerah terpilih setelah menjalani masa-masa pilkada dan sudah menyelesaikan segala macam tetebenge di Mahkamah Konstitusi dan berhasil memenangkan pilkada. Hari ini acara puncak pelantikannya. Hari ini akan menjadi awal dari pengabdian para kepala daerah, dan kita saksikan di TV-TV nasional para kepala daerah yang berjumlah ratusan itu akan kirap ataupun berjalan kaki dari Monas ke istana. Nanti di istana akan menjalani sumpah pengabdiannya sebagai kepala wilayah daerah seluruh Indonesia. Dan rentetannya setelah ini akan ke Magelang melakukan ataupun camping di Magelang selama 5 hari atau sepekan. Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi kita sudah senyum sembringah di depan kamera. Ya, hari ini adalah hari sejarah untuk bangsa Indonesia karena hari ini terjadi kejadian yang untuk pertama kalinya, yaitu pelantikan seluruh kepala daerah Indonesia oleh Bapak Presiden. Biasanya yang kita dengar itu pelantikan kepala daerah 1, 2, tapi ini seluruh dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua kepala daerah hari ini dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo di istana. Jadi terjadwal hari ini berangkat dari Monas sekitar pukul 9 pagi akan berjalan kaki ke istana. Kemudian di istana ada rentetan acaranya, ya pastinya itu pengambilan sumpah kepala daerah. Semoga saja dengan pelantikan ini kepala-kepala daerah kita lebih mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan menjalankan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Indonesia. Hari ini channel Deddy Sapa Teman membahas tentang pelantikan kepala daerah. Enggak, kita hari ini cuma mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang akan dilantik. Seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Selamat, tunjukkan pengabdian yang terbaik kalian yang terpilih menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing. Selamat sekali lagi. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan bercerita tentang siapa-siapa yang akan diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert menghadapi Australia nanti. Hari ini 3 pekan terjadwal. Tanggal 20 Maret nanti kita akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak kualifikasi penyisihan di grup 3 ataupun di grup C. Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney. Ada 30 nama, 27 atau 25 nama yang sudah akan dipanggil oleh PSSI dan tetap diseleksi oleh kepala pelatih Coach Patrick Kluivert. Dan nama-nama itu adalah sebagai
kepada para pemain timnas Indonesia yang terpilih, dan terus dukung terus. Semoga timnas Indonesia yang sudah terpilih adalah mereka-mereka yang terbaik dan terpilih. Selamat. Nama-nama itu akan dicatat dalam sejarah sebagai mereka-mereka yang pernah membela timnas Indonesia di Piala Dunia. Dan nama-nama sebenarnya tinggal nama, tapi ada nama-nama pesepak bola yang agak lucu, mencengangkan, menakutkan. Ya, coba kita lihat nama-nama pesepak bola dunia yang kadang-kadang menjadi sesuatu untuk kita. Coba kita lihat nama-nama pesepak bola dunia yang agak aneh. Nama aneh pemain bola: Andries Duda, Tete, Makan Konate, Leni Nangis, Mardi Anak Bujang, Peter Janda, Adam Sari, Aisyah Mandi, Vladimir Granat, Erik Sandal, Salah, Kawintan Sacanan, Lele, dan Lukas Maticoli. Dan sekarang kita akan menyimak berita terbaru dari timnas Indonesia. Berita apa ya? Coba kita simak. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi timnas Australia pada putaran 3 grup C yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di Sydney, Australia. Pertandingan ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim karena Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut satu angka dari Australia yang menghuni posisi kedua dengan 7 poin. Laga ini bisa menentukan nasib kedua tim dalam perburuan tiket menuju Piala Dunia 2026 dan tentunya akan memikat perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Dengan selisih poin yang tipis, laga ini akan semakin menarik karena hasilnya bisa mengubah peta persaingan di grup C. Jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan, mereka akan mengusur Australia ke posisi ketiga dan memperbesar peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan atas Australia akan sangat berarti bagi Indonesia yang tengah berusaha melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini. Meski Australia memiliki keunggulan posisi, namun mereka tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah, mengingat kekuatan tim yang dihuni oleh banyak pemain-pemain yang berpengalaman di pentas internasional. Australia memiliki pemain-pemain kunci seperti Matthew Lecky dan Aaron Mooy yang bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Lecky dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya serta Mooy yang memiliki visi permainan yang luar biasa di lini tengah adalah pemain-pemain yang harus diperhatikan dengan seksama oleh timnas Indonesia. Namun, meskipun lawannya tangguh, timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain muda tetap bersemangat dan memiliki peluang besar. Skuad Garuda dipenuhi dengan pemain muda yang penuh motivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik dalam laga ini. Nah, berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia. Di laga menghadapi timnas Australia nanti, pelatih Clifford kemungkinan besar akan memasang formasi andalannya yakni 4-2-3-1 dengan memasang Martin Paes sebagai penjaga gawang utamanya. Martin Paes merupakan kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Keciliannya dalam menangkap bola dan sering menggagalkan tendangan keras dari lawan membuat pemain asal FC Dallas ini belum pernah tergantikan di posisi ini. Beberapa penyelamatan yang dilakukan saat menghadapi timnas Australia di pertemuan pertama lalu akan menjadi modal berharga untuk kembali tampil ciamik saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 nanti. Selain mempunyai refleks yang sangat bagus, Martin Paes juga merupakan pemain yang berpengalaman di kancah internasional. Pengalamannya bermain di kasta tertinggi Liga Amerika, Martin Paes diharapkan mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya di saat berhadapan dengan timnas Australia pada 20 Maret mendatang. Sementara untuk sektor di lini pertahanan, pelatih Clifford kemungkinan besar akan memasang duet antara Max Hilgers dan Jay Itzis. Seperti yang kita ketahui, Jay Itzis merupakan benteng yang sangat kokoh di pertahanan timnas Indonesia saat ini. Mempunyai pengalaman bermain di Serie A Liga Italia membuat Jay Itzis siap menghadapi tekanan demi tekanan yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para penyerang Australia. Kemudian selain itu, Jay Itzis selaku seorang kapten juga sukses mengatur permainan sesuai yang diterapkan oleh pelatih.
Tak heran jika pemain ini selalu menjadi pilihan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Sedangkan Max Hildreth, ia diharapkan mampu tampil gemilang dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertahanan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia nanti. Setelah absen karena mengalami cedera di 2 laga terakhir, Max Hildreth diprediksi siap tampil di bulan Maret mendatang melawan timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Sementara untuk sektor lini pertahanan di bagian kanan dan bagian kiri, Patrick Kluivert nampaknya akan memasang Kevin Dix dan Kelvin Verdonk. Seperti yang kita ketahui, Kevin Dix merupakan pemain yang mempunyai banyak pengalaman di kompetisi benua Eropa. Dengan mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, ia diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi skuad Merah Putih untuk meraih kemenangan. Selain itu, kemampuan Kevin Dix juga sering diuji dengan menghadapi beberapa striker papan atas seperti Erling Haaland di Liga Champions. Sementara Kelvin Verdonk, tentu kita semua sudah mengetahui betapa apiknya sosok yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di skuad Merah Putih. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Kelvin Verdonk juga sering membantu penyerangan terhadap pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah akan diisi oleh 3 pemain, yakni Tom Haye, Jero Ridwal, dan Ivar Jenner. Seperti yang kita ketahui, setelah pemecatan pelatih sebelumnya yakni Sintayong, PSSI tengah gencar untuk mengebut proses naturalisasi Jero Ridwal yang diharapkan bisa tampil saat menghadapi timnas Australia nanti. Jero Ridwal dinilai mempunyai ketenangan di dalam mengatur ritme permainan di lini tengah. Pengalamannya bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi timnas Indonesia, baik waktu menyerang maupun waktu bertahan. Sementara Tom Haye, kemampuan pemain ini tidak usah diragukan lagi. Selain ditugaskan untuk menjaga transisi aliran bola, Tom Haye juga mempunyai kualitas umpan yang sangat baik. Ia diharapkan mampu tampil maksimal untuk mengatur tempo pemain di lini tengah timnas Indonesia. Sementara untuk Ivar Jenner akan lebih bermain menyerang untuk memberikan kontribusi pada pemain timnas Indonesia yang berada di depan. Ivar Jenner akan berjibaku dengan pemain lawan untuk merebut bola dan menciptakan peluang manis bagi pemain depan timnas Indonesia. Sedangkan untuk lini serang bagian kanan dan bagian kiri, nampaknya Patrick Kluivert akan memasang Eliano Randers sebagai penyerang kanan dan Marcelino Ferdinand sebagai penyerang kiri. Eliano nampaknya akan menjadi andalan baru bagi timnas Indonesia dengan hadirnya pelatih baru Patrick Kluivert. Menjadi andalan inti bersama klubnya di Liga Belanda nampaknya akan menjadi alasan bagi Patrick Kluivert untuk memasang Eliano sebagai starter. Meski sempat dicampakkan oleh pelatih sebelumnya yakni Sintayong karena alasan strategi, namun di era Patrick Kluivert, adik dari Tijani Randers ini kemungkinan besar akan menjadi andalan di skuad Garuda menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Sementara Marcelino Ferdinand saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya. Kemampuan olah bola dan naluri mencetak gol yang sangat tinggi membuat ia menjadi andalan bagi skuad Merah Putih saat ini. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga mempunyai ketenangan dalam melakukan keputusan. Hal itu terbukti saat melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno yang lalu, di mana Marcelino terlihat sangat tenang dan sukses membawa timnas Indonesia meraih kemenangan lewat gol yang ia ciptakan. Sementara untuk sektor penyerang tengah, Oli Romeni akan menjadi andalan baru bagi timnas Indonesia. Ia dipastikan akan bisa tampil saat berhadapan dengan Australia pada 20 Maret mendatang. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi untuk lini penyerangan timnas Indonesia yang diketahui selalu menjadi permasalahan di dalam mencetak gol. Selain mempunyai naluri mencetak gol, Oli Romeni juga mempunyai skill dan kecepatan yang tinggi untuk merepotkan pertahanan timnas Australia. Mendukung terus Indonesia bisa memenangkan pertandingan sisa 4 kali lagi, menghadapi Australia di Sydney, menghadapi Bahrain di Jakarta, menghadapi Cina di Jakarta, dan berkunjung ke Jepang nanti. Terima kasih. Terus dukung, doakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan kita ke Piala Dunia. Assalamualaikum.